Nah, ini rahasia kecil. Gimana aku akhirnya bisa berhenti jadi orang yang gampang baperan dan mulai hidup jauh lebih tenang pakai cara filsuf Romawi kuno. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget setelah seharian beraktivitas? Tapi capeknya itu bukan karena fisik. Capeknya itu di sini, di dalam pikiran. Kamu terus-terusan mengulang kejadian tadi siang kan? Mikirin kenapa teman kamu tiba-tiba dingin, atau kenapa bos kamu kasih komentar yang kayaknya nyindir banget. Rasanya tuh kayak ada beban berat yang kamu bawa kemana-mana. Padahal itu cuma kata-kata atau pandangan orang lain yang sebenarnya gak kasat mata. Jujur ya, aku paham banget rasanya. Aku tahu gimana lelahnya mencoba jadi sempurna di mata semua orang. Cuma supaya gak ada yang ngomongin negatif tentang kita. Tapi masalahnya nih, makin kita coba buat nyenengin semua orang, makin kita kehilangan diri kita sendiri. Kita jadi gampang baper, gampang tersinggung, dan akhirnya hidup kita jadi kayak dikendalikan sama remote control yang dipegang orang lain. Kalau mereka bilang kita bagus, kita seneng. Tapi kalau mereka kritik dikit aja, dunia rasanya mau runtuh. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa terjebak di lingkaran setan overthinking ini, aku mau bilang, kalau kamu nggak sendirian. Dan yang paling penting, ini bukan salah kamu. Kita emang hidup di zaman yang menuntut kita buat dengerin suara semua orang lewat media sosial. Tapi tenang aja, ada cara yang sangat logis, praktis, dan udah teruji selama ribuan tahun buat keluar dari rasa lelah ini. Nah, filosofi stoikisme itu ngajarin kita sebuah rahasia besar tentang kendali. Bahwa ternyata selama ini kita stres karena kita mencoba mengontrol sesuatu yang mustahil buat dikontrol. Kita bakal bedah bareng-bareng ya, gimana cara pikir para filsuf besar kayak Marcus Aurelius atau Epictetus bisa bikin kamu punya mental baja yang gak gampang goyah, cuma gara-gara omongan orang. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ada satu kebenaran pahit yang harus kamu terima dulu tentang gimana cara dunia ini bekerja. Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa ya omongan satu orang aja bisa ngerusak mood kamu seharian? Padahal kalau dipikir-pikir lagi, itu cuma suara, cuma getaran udara aja yang keluar dari mulut mereka. Tapi efeknya kok bisa sedalam itu ya? Nah, secara psikologi, ternyata kita itu memang didesain buat jadi baperan. Coba bayangin, ribuan tahun lalu, waktu manusia masih hidup di kelompok-kelompok kecil atau suku. Kalau kamu sampai nggak disukai sama kelompokmu, kamu bakal diusir. Dan di zaman itu, diusir itu artinya mati. Entah karena kelaparan atau dimakan predator. Jadi, peduli sama apa yang orang lain pikirin itu sebenarnya adalah survival mechanism atau cara otak kita buat tetap bertahan hidup. Masalahnya, kita sekarang udah nggak hidup di hutan lagi. Tapi otak kita masih pakai software lama itu. Kita masih ngerasa kalau ada orang yang nggak suka atau ngejudge kita, itu adalah ancaman nyawa. Makanya, kamu jadi gampang cemas, overthinking, dan kepikiran terus sampai nggak bisa tidur. Tapi, tahu nggak? Para filsuf stoik kayak Epictetus punya cara pandang yang jauh lebih masuk akal. Dan jujur, bikin lega banget. Mereka ngenalin satu konsep fundamental yang namanya dikotomi kendali. Sederhananya gini, dunia ini dibagi jadi dua kotak. Kotak pertama adalah hal-hal yang bisa kamu kontrol 100%. Contohnya, pikiran kamu, tindakan kamu, dan gimana cara kamu bereaksi terhadap sesuatu. Nah, kotak kedua adalah hal-hal yang ada di luar kendali kamu. Contohnya apa? Cuaca, macet, hasil akhir dari sebuah kompetisi, dan ya, apa yang orang lain omongin tentang kamu. Tahu nggak kenapa kamu capek banget akhir-akhir ini? Karena kamu lagi sibuk berantem di kotak kedua. Kamu habisin energi luar biasa besar buat nyoba ngatur apa yang ada di pikiran orang lain. Atau gimana cara mereka ngelihat kamu. Padahal itu mustahil. Kamu ini kayak lagi teriak-teriak nyuruh hujan berhenti. Melelahkan banget dan gak bakal ada hasilnya kan?
Di stoikisme, rahasia buat jadi tenang itu cuma satu. Berhenti naruh kebahagiaan kamu di kotak yang gak bisa kamu kontrol. Nah, disinilah kuncinya. Bayangin, kamu lagi berdiri di tengah lapangan luas, terus tiba-tiba hujan turun deras banget. Apa yang bakal kamu lakuin? Apa kamu bakal angkat tangan ke langit, terus teriak-teriak nyuruh tiap tetes airnya berhenti jatuh? Atau kamu bakal sibuk nangkepin air hujan pakai tangan kosong supaya baju kamu gak basah? Pasti enggak kan? Karena itu konyol. Kamu tahu itu mustahil. Tapi anehnya, dalam hidup kita sering banget ngelakuin hal konyol itu ke omongan orang lain. Kita berusaha nangkep opini mereka, nyumbat mulut mereka, atau capek-capek ngejelasin diri kita seharian supaya mereka berhenti mikir buruk tentang kita. Dalam stoikisme, opini orang lain itu persis kayak hujan tadi. Itu 100% di luar kendali kamu. Kamu gak bisa ngontrol apa yang keluar dari mulut tetangga, apa yang diketik teman kamu di kolom komentar, atau gimana persepsi orang lain pas ngeliat gaya hidup kamu. Itu semua masuk ke kotak luar. Berusaha mengontrolnya itu sama sia-sianya dengan mencoba menghentikan hujan pakai tangan kosong. Kamu cuma bakal capek, basah kuyup, dan frustrasi sendiri. Aku ingin kamu sadar satu hal. Energi mental kamu itu terbatas. Ibarat baterai HP, setiap hari kamu cuma punya 100%. Kalau kamu habisin 80% baterai cuma buat mikirin, tadi dia nyindir aku ya? Atau, nanti mereka mikir apa ya kalau aku mulai usaha ini? Sisa baterai kamu buat upgrade diri atau sekedar ngerasain tenang, tinggal dikit banget kan? Kamu buang-buang hal yang paling berharga dalam hidup kamu, yaitu perhatian kamu, buat sesuatu yang hasilnya bakal tetap nol besar. Fokuslah pada satu-satunya hal yang benar-benar kamu punya kendali penuh, reaksi dan pikiranmu sendiri. Hujannya mungkin gak bisa kamu hentikan, tapi kamu punya pilihan buat buka payung, masuk ke dalam rumah, atau bahkan belajar buat gak peduli kalau baju kamu sedikit basah. Kamu gak bisa ngatur apa yang orang katakan, tapi kamu punya kuasa mutlak buat mutusin apakah omongan itu layak dapat tempat di pikiran kamu atau cuma numpang lewat doang. Tapi masalahnya, teori emang kedengerannya gampang, ya kan? Prakteknya, pas denger omongan yang bener-bener nusuk, rasanya pengen langsung bales atau minimal kepikiran sampai malam. Iya kan? Nah, Oke, bayangkan deh, kamu baru aja dengar komentar pedas dari teman. Atau mungkin gak sengaja lihat sindiran di media sosial. Rasanya dada langsung sesak dan pengen bales saat itu juga kan? Eits, tahan dulu. Aku punya langkah praktis nih yang bisa kamu pakai setiap kali kamu mulai merasa baper. Pertama, coba tarik napas sedalam mungkin, terus beri jeda 3 detik. Serius, cuma 3 detik. Kedengarannya sepele ya, tapi secara ilmiah, ini cara paling cepat buat menenangkan amigdala kamu. Itu loh, bagian di otak yang fungsinya kayak alarm darurat. Nah, saat kamu dikritik, si amigdala ini teriak bahaya, makanya kamu merasa terancam. Jeda 3 detik ini adalah cara kamu bilang ke otak, tenang, ini bukan akhir dunia. Kedua, ajukan satu pertanyaan sakti ke diri kamu sendiri. Apakah omongan ini ada di bawah kendaliku? Kamu harus ingat prinsip utama stoikisme ini. Kamu bisa kontrol apa yang kamu lakukan, tapi kamu gak akan pernah bisa kontrol apa yang orang lain katakan. Kalau mereka mau ngejudge atau salah paham, ya itu 100% di luar kuasa kamu. Jadi, buat apa sih kamu menghabiskan energi untuk sesuatu yang tombol off-nya saja tidak kamu pegang? Ketiga, kalau jawabannya memang tidak, alias itu di luar kendali kamu, katakan dengan tegas di dalam hati, ini bukan urusanku, ini urusan mereka. Kalimat ini adalah pagar mental kamu. Jangan biarkan opini mereka masuk dan mengacak-acak kedamaian batin yang sudah kamu bangun susah payah ya. Terakhir, dan ini yang paling penting, langsung alihkan fokus. Jangan biarkan dirimu melamun sambil meratapi kata-kata mereka. Detik itu juga, balik lagi ke tugas yang sedang kamu kerjakan, lanjutin hobi kamu, atau buka buku yang lagi kamu baca.
Intinya, sibukkan dirimu dengan hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Dengan mengalihkan fokus, kamu secara nggak langsung bilang ke dunia kalau waktu kamu itu terlalu berharga untuk dibuang-buang demi memikirkan sampah yang dilempar orang lain. Tapi mungkin di dalam hati kamu masih muncul keraguan. Kamu mungkin mikir, terus kalau aku cuek terus, apa aku nggak bakal jadi orang yang keras kepala atau nggak mau dengar masukan? Nah, disinilah kita perlu belajar cara membedakan mana yang benar-benar sampah dan mana yang sebenarnya obat buat pertumbuhan kamu. Oke, bayangkan deh, kamu baru aja dengar komentar pedes dari teman. Atau mungkin gak sengaja lihat sindiran di media sosial. Rasanya dada langsung sesek dan pengen balas saat itu juga, kan? Eits, tahan dulu. Aku punya langkah praktis nih yang bisa kamu pakai setiap kali kamu mulai merasa baper. Pertama, coba tarik napas sedalam mungkin. Terus beri jeda 3 detik. Serius, cuma 3 detik. Kedengarannya sepele ya, tapi secara ilmiah ini cara paling cepat buat menenangkan amigdala kamu. Itu loh, bagian di otak yang fungsinya kayak alarm darurat. Nah, saat kamu dikritik, si amigdala ini teriak bahaya, makanya kamu merasa terancam. Jeda 3 detik ini adalah cara kamu bilang ke otak, tenang, ini bukan akhir dunia. Kedua, ajukan satu pertanyaan sakti ke diri kamu sendiri. Apakah omongan ini ada di bawah kendaliku? Kamu harus ingat prinsip utama stoikisme ini. Kamu bisa kontrol apa yang kamu lakukan, tapi kamu gak akan pernah bisa kontrol apa yang orang lain katakan. Kalau mereka mau ngejudge atau salah paham, ya itu 100% di luar kuasa kamu. Jadi, buat apa sih kamu menghabiskan energi untuk sesuatu yang tombol off-nya saja tidak kamu pegang? Ketiga, kalau jawabannya memang tidak, alias itu di luar kendali kamu, katakan dengan tegas di dalam hati. Ini bukan urusanku, ini urusan mereka. Kalimat ini adalah pagar mental kamu. Jangan biarkan opini mereka masuk dan mengacak-acak kedamaian batin yang sudah kamu bangun susah payah ya. Terakhir, dan ini yang paling penting, langsung alihkan fokus. Jangan biarkan dirimu melamun sambil meratapi kata-kata mereka. Detik itu juga, balik lagi ke tugas yang sedang kamu kerjakan, lanjutin hobi kamu, atau buka buku yang lagi kamu baca. Intinya, sibukkan dirimu dengan hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Dengan mengalihkan fokus, kamu secara nggak langsung bilang ke dunia kalau waktu kamu itu terlalu berharga untuk dibuang-buang demi memikirkan sampah yang dilempar orang lain. Tapi, mungkin di dalam hati kamu masih muncul keraguan. Kamu mungkin mikir, terus kalau aku cuek terus, apa aku nggak bakal jadi orang yang keras kepala atau nggak mau dengar masukan? Nah, disinilah kita perlu belajar cara membedakan mana yang benar-benar sampah dan mana yang sebenarnya obat buat pertumbuhan kamu. Jadi, intinya apa sih? Stoikisme itu bukan soal kamu berubah jadi robot yang nggak punya perasaan atau orang yang mati rasa. Bukan, sama sekali bukan itu. Stoikisme itu justru tentang cara kamu memegang kendali penuh atas diri sendiri di tengah dunia yang makin hari makin berisik. Nah, ingat lagi kuncinya. Selalu pilah mana yang bisa kamu kontrol dan mana yang benar-benar di luar kendali kamu. Omongan orang lain, penilaian mereka, atau gosip di belakangmu itu jelas di luar kontrol kamu. Tapi, gimana kamu bereaksi dan seberapa besar ruang yang kamu kasih di pikiranmu untuk hal itu 100% punya kamu. Aku mau jujur ya sama kamu, mempraktikkan hidup ala stoik itu nggak bisa instan. Kamu nggak bakal langsung berubah jadi orang yang super tenang cuma setelah nonton satu video ini. Ini adalah sebuah perjalanan, semacam latihan mental yang perlu dilakukan setiap hari. Kayak kamu lagi latihan beban di gym kan? Nah, otot cuek kamu juga perlu dilatih supaya makin kuat. Kadang kamu mungkin bakal gagal, kadang kamu masih bakal baper. Dan itu manusiawi banget. Yang penting, kamu sadar dan mau balik lagi ke jalur yang tenang tadi. Pesan penutup dari aku buat kamu. Ketenangan batin kamu adalah aset paling berharga yang kamu miliki. Jangan pernah kasih izin kepada siapapun untuk mencurinya, hanya lewat kata-kata yang mereka lempar. Kunci kebahagiaan kamu ada di tangan kamu sendiri, bukan di mulut orang lain. Nah,
Sekarang aku pengen denger cerita dari kamu. Coba deh tulis di kolom komentar. Satu hal apa sih yang biasanya paling sering bikin kamu baper atau kepikiran terus sampai nggak bisa tidur? Yuk kita berbagi di bawah supaya kita bisa belajar bareng-bareng buat jadi pribadi yang lebih tangguh. Kalau kamu ngerasa obrolan kita kali ini bermanfaat dan bikin pikiran kamu lebih terbuka, jangan lupa buat dukung channel ini ya. Caranya, klik tombol subscribe ke Gen Z dan bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu yang mungkin lagi butuh diingatkan soal ini. Makasih ya udah dengerin aku sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap tenang, tetap fokus, dan ingat, kendali hidupmu ada di tangan kamu.